Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada siyam syahrul ibadah wa syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih jamaah Masjid Nurul Iman rahimahumullah, adik-adik dan anak-anak yang kita cintai, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-29 ini kita hadir dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Kita telah membukakan puasa kita hari yang ke-28. Artinya puasa tahun ini hanya tersisa 1 malam dan 2 hari. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan takwa lahir dan batin kepada kita. Semoga kita dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, judul ceramah malam ini yang ditetapkan oleh panitia Ramadan, menghidupkan Ramadan di bulan-bulan lain. Artinya melaksanakan amaliyah-amaliyah dalam Ramadan yang telah kita lakukan juga kita laksanakan di bulan-bulan lain. Jangan seperti yang telah terjadi seakan penyakit tak mau cegah. Ramadan semua masjid dan musola penuh sesak oleh jamaah. Ada kadang-kadang masjid enggak muat jamaahnya. Tapi itu tidak bertahan lama, Pak. Kalau Ramadan sudah setengah, maka jamaah yang transit sudah ansur-ansur hilang. Kalau sudah 10 akhir, maka tak jarang yang tinggal di masjid hanya jamaah tetap sebelum Ramadan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, beberapa amaliyah Ramadan yang sesungguhnya kita lakukan juga di luar Ramadan. Pertama, semangat beribadah dan beramal soleh. Semangat beribadah dan beramal soleh dalam Ramadan yang telah kita lakukan seperti ini, hendaknya di luar Ramadan juga seperti itu. Sholat berjamaah misalnya. Di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita berjamaah di masjid. Karena kita tahu amaliyah dalam Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Apalagi sholat berjamaah. As-sholatul jama'ati afdalu min sholati fi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Nah, oleh sebab itu jangan kendor semangat ibadah kita kalau Ramadan sudah berpisah dengan kita dan kita telah berada di bulan Syawal. Nanti jadi biasanya sampai kini, mudah-mudahan tahun ini ada perubahan. Jangankan 1 minggu, jangankan 1 bulan berikutnya. Kadang-kadang malam takbir sajanya tidak ke masjid. Menganya membuat kuirayo.
apa-apa malakean gorden pintu atau mancat rumah sebahagian dalam. Besok pagi subuh ndak lo ke masjid dong, mangeen gulai lontong, maracik-racik ketupet. Jalankan ke masjid setengah 6 malamnya salat subuh lepas. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ada perubahan bagi diri kita masing-masing. Apalagi ibadah dalam bulan Ramadan, puasa sebulan penuh. Puasa itu bisa kita jalankan di luar Ramadan. Pertama bulan Syawal 6 hari, tambah Senin Kamis. Kalau ingin lebih lagi, puasa Nabi Daud, sehari buka sehari puasa, sehari buka sehari puasa. Amal apa lagi? Tilawatil Quran. Sekarang malam 29, udah berapa juz Pak? Masih juz pekat? Banyak yang punya semangat tilawatil Quran, membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, tapi salah-salah Ramadan habis. Tak baca-baca Al-Quran lagi. Ada yang tamat 1 kali, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Mungkin ada seperti Imam Asy-Syafi'i. Dalam Ramadan itu tamatnya, khatamnya 30 kali. Subhanallah. Kenapa? Karena beliau Imam Asy-Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, apa amaliyah yang meningkat bulan Ramadan ini? Sedekah, infak, wakaf. Nah ini juga harus ada di luar Ramadan. Ramadan tiap malam berinfak. Kalau lah bulan cari, kadang-kadang tumbuh dia pak di Jumat sih. Kadang-kadang cuma sekali sebulan. Kadang-kadang lewat ketiding senyum saja. Lai bempak kadang-kadang cuma piti yang paling ketek di saku. Ada 100.000, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5, ada 2.000 nama masuk ketiding. Nah nacok besok 2.000 payah pengurus metong. Kadang-kadang cabai lu seduitnya. Baik Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang berbahagia, itu satu. Jadi banyak sesungguhnya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga harusnya dilakukan di luar Ramadan. Bukan begitu malam takbir ditutup semua ibadah, tinggal sholat wajib saja. Enggak. Kedua, semangat untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa dalam bulan Ramadan ini tinggi. Apa kata Rasul dalam sabda beliau? Siapa yang tidak bisa berhenti berkata lagho sedangkan dia berpuasa, lagho ini adalah perkataan sia-sia, belum sampai kepada gunjing, belum sampai kepada fitnah, belum sampai kepada dusta, tetapi perkataan yang tidak ada artinya. Kata Rasul, apabila kamu tak bisa berhenti dalam berpuasa ini berkata lagho, maka tak ada halangan bagi kamu untuk membukakan puasamu, karena puasamu tak ada artinya. Begitu latihan puasa yang kita jalani. Maka memang kita sangat hati-hati untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa, karena setiap kesalahan dan dosa akan merusak nilai ibadah puasa. Kenapa? Asyam bimakna al-imsak. Puasa artinya menahan. Menahan apa? Bukan hanya sekedar menahan minum dan makan, lapar dan haus. Tetapi hakikat dari puasa itu adalah mengimsak dosa. Naba'a supaya Pak Bu dari mulai terbit fajar sampai fajar terbit kembali supaya tidak melakukan dosa.
Siapa yang melakukan dosa, setiap dosa yang dilakukan akan merusak nilai puasanya. Setiap kesalahan yang dilakukan akan merusak nilai puasanya. Apakah kesalahan itu siang, apakah malam? Kadang Pak salah persepsi Pak. Seakan-akan kalau beduto jaga guyeng siang merusak puasa, malam enggak. Yang namanya dosa siang atau malam tetap tidak boleh. Makanya latihan puasa itu sesungguhnya mengimsak dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman dan perhitungan, tidak cukup iman. Dengan iman dan perhitungan akan diampuni seluruh kesalahan dan dosanya yang sudah berlalu. Tapi imanan wahtisaban. Apa artinya perhitungan di sini? Ini saya lakukan dosa atau pahala. Ini saya lakukan baik atau buruk. Kalau baik dilaksanakan, kalau buruk ditinggalkan. Kalau berpahala dikerjakan, dosa ditinggalkan. Itu latihan puasa. Makanya nasihat ranggai wak dulu Pak, kalau ada wak main di halaman rumah, kemudian ada non bacawi, kecek ranggai, hei yang cari ya bata apa soang. Artinya apa? Setiap kesalahan merusak ibadah puasa. Makanya itu yang kita latih sama 1 bulan, maka seharusnya kita lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa setelah bulan Ramadan itu. Kehati-hatian untuk tidak melaksanakan dosa itulah yang disebut dengan takwa. Kehati-hatian untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa itulah yang disebut dengan takwa. Mudah-mudahan kita dengan latihan Ramadan benar-benar akan menjadi orang yang bertakwa. 3. Amaliyah Ramadan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah perhatian, prihatin, dan perhatian terhadap sesama. Prihatin dan perhatian terhadap sesama. Semoga dengan prihatin dan perhatian akan terbentuk ukhuwah yang kokoh. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, makanya di akhir Ramadan ini diwajibkan zakat fitrah. Zakat al-fitrah tuhratul lis-shaimin minal lahwi war rafas wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu adalah diwajibkan oleh Rasul pertama untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kesalahan kecil, contoh perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Tu'matul lil masakin, dan makan untuk orang miskin. Lajaleh kadang ko kewajiban awak Pak. Zakat fitrah itu sudah boleh dibayarkan mulai 1 Ramadan. Memang wajibnya di akhir Ramadan. Itu kadang-kadang banyak mencari waktu akhir. Nyukan boleh mau Ustaz kalau katib alun naik mimbar Idul Fitri kan boleh mah. Masalah boleh iyo Pak. Kok malam takbiran apa agian ke panitia kamaka dia agian. Apalagi salat hari raya kasih ka dia agian. Apa agian bana malam takbiran nyu ke membali bare kadai betutui nyu kembali dagiang orang nak mengalih dulu. Makunyu ndak bayi capek. Sekarang hanya tinggal 2 hari. Masih banyak yang belum bayar zakat fitrah. Padahal nyu ka dibayi juga. Nah, ini pertanda bahwa
kita harus punya prihatin dan perhatian. Diawali dengan zakat fitrah. Maka di luar Ramadan ini kita harus menjadi orang yang pemurah. Jangan menjadi orang sempili. Apa kata Allah? Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak-hak tertentu yang mesti dikeluarkan. Ada hak orang miskin yang meminta karena dia sangat butuh, dan ada hak orang miskin yang tak mau meminta karena dia memelihara akhlaknya. Artinya Pak, rasaki yang diturunkan di Allah kabakiawa, ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Dilatih di bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu, jangan kita menganggap rezeki yang dianugerahkan kepada kita itu milik kita semuanya. Ada hak orang lain yang dititip di sana. Apakah hak anak yatim ataupun hak orang miskin? Ironinya Pak, orang bangsa babuko tadi, besok pagi sahur luntan tu nak kanyo makan lepas. Orang miskin sahur tadi, besok sanjo luntan tu nak kanyo makan. Sementara orang nan barado membuang makanan pagi ndak abi nyo makannya. Lainnya masuk kulkas, besoknya memasak lo balik. Tabuang nyo jadinya Pak. Beraganasnya manusia. Orang lain kelaparan, dia kenyang, dan di samping kenyang dia membuang makan yang tidak habis dia makannya. Amaliah Ramadan tidak membiarkan kita seperti itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian para pendusta agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menghiraukan makan orang miskin. Dan para ludiknya kenyang orang lain tidak peduli. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, apabila kita tidak hirau dengan anak yatim dan orang miskin, betapapun ibadah yang kita lakukan banyaknya, salat berjamaah setiap hari di masjid, duha setiap hari, tahajud setiap malam, puasa sunat setiap Senin Kamis, haji sudah 17 kali, zakat tiap tahun, korban tiap tahun, begitu ibadahnya. Tapi kalau ada satu tetes saja air mata yatim dan miskin yang menetes ke bumi ini, jangan berharap kita masuk surga. Jika ada orang fakir yang berada di sekitar kita, apalagi anak yatim yang tidak tersantuni oleh kita, kemudian dia menangis karena fakir dan miskinnya, apalagi dikerayu Pak. Anak balimu laki lah mati, awak ditinggal banse rumah manjiu. Orang ni sekalian yang tak peduli. Anak awak, cucu awak lah seluruhnya membeli baju rayu. Jangan kan hari 2 hari ko lah sebelum pasunya lah beli baju rayu Pak. Adon nan 3, adon nan 6, adon nan 5. Nudanga ceritanya dia anak yatim ku Pak. Nu ceriton kamanya di rumah mah. 2 hari tinggal emang tak beli baju rayu Pak. Mama tidak bisa menjawab dengan kata-kata, hanya dengan derayan air mata. Nyebusuk punggung anaknya nak. Sabayu hari kan lain ada 2 hari. Untung-untung ada orang dan ibu Jawa.
Kalau ndak ada ju, ama cucikan baju rayo tahun lalu, ama gosok rancak-rancak. Anak ndak bisa begitu. Jika mereka berada di sekeliling kita, jika kita ada di sana, dia menangis karena fakirnya, maka kita jangan berharap masuk surga. Kita seluruhnya akan dihalau ke dalam neraka. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan perhatian dan prihatin kita terhadap orang yang tidak punya, karena Allah titipkan harta mereka di dalam harta kita. Nasrul minallahi wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.